Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, kita bertemu kembali pada pertemuan yang ke-17 ini dalam pembahasan kitab Kun Salafiyan al Jaddah, jadilah salafi yang sejati, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdul Salam As-Suhaimi hafizahullah ta'ala. Para koordinator dan juga para musyrifin, para musyrifat, dan juga para admin yang dimuliakan oleh Allah, setelah beliau menyebutkan tentang penjelasan kenapa dinamakan Ahlus Sunnah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka beliau menjelaskan laqab dan juga gelar yang lain. Tsaniyan, yang kedua adalah Ahlul Hadis. Di antara nama Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Ahlul Hadis. Di antara nama orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Ahlul Hadis. Minal asma allati yusamma biha Ahlus Sunnah wal Jamaah Ahlul Hadis. Di antara nama yang bernama dengannya Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Ahlul Hadis. Jadi maksud dengan Ahlul Hadis adalah orang yang paling dekat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza yaridu katsiran fi kalami katsirin minal a'immah. Dan ini banyak sekali di dalam ucapan kebanyakan atau banyak dari kalangan para imam-imam, yaitu imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka banyak menyebutkan tentang Ahlul Hadis. Ka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa ghairihi min ahli al-ilm qablahu wa ba'dahu. Seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan selain beliau di antara para ulama baik sebelum beliau maupun setelahnya, yadhkuruna ahlal hadis wa ahlas sunnah mubayyinina i'tiqadahum wa la yufarriquna bainal mustalahain. Mereka menyebutkan tentang ahlul hadis dan juga ahlus sunnah, menjelaskan tentang akidah mereka, dan mereka tidak membedakan antara dua istilah ini, yaitu baik ahlul hadis maupun Ahlus Sunnah. Mereka menyamakan di antara keduanya. Fahadzal Imam As-Sabuni yaqulu fi aqidatihi. Al-Imam As-Sabuni beliau mengatakan di dalam kitab beliau yang berisi tentang akidah, inna ashabal hadith al-mutamassikina bil kitabi wa sunnah. Ya, kitab beliau yang berjudul Aqidatu Ashabil Hadith atau yang semisal. Beliau mengatakan sesungguhnya Ahlul Hadis yang mereka berpegang teguh dengan Al-Quran dan juga Sunnah, hafizallahu ahya'ahum wa rahima amwatahum. Semoga Allah menjaga orang-orang yang hidup di antara mereka, dan semoga Allah menyayangi orang-orang yang meninggal di antara mereka. Yashhaduna lillahi bil wahdaniyah walir rasuli bir risalah wan nubuwah. Mereka bersaksi tentang keesaan Allah dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah dan juga Nabi Allah. Ila ayyaqul, sampai beliau mengatakan waqad a'adallahu ahlas sunnati minat tahrif wa takyif wa tashbih wa manna 'alaihim bit ta'rif wa tafhim. Sungguh Allah SWT telah melindungi ahlus sunnah wal jamaah dari tahrif, mengubah baik lafaz yang ada di dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah, lafaz nama dan juga sifat Allah, baik merubah maknanya maupun merubah lafaznya. Wat takyif, mereka juga tidak menyebutkan kaifiyah dari nama dan juga sifat Allah. Wat tashbih, dan mereka juga tidak menyerupakan nama dan juga sifat Allah dengan makhluk. Wa manna 'alaihim bit ta'rifi wa tafhim. Allah SWT memberikan karunia kepada mereka dengan pengenalan dan juga pemahaman. Memahami dan mengenal dan mengetahui makna dari nama-nama dan juga sifat tadi. Tapi untuk kaifiyah, bagaimana caranya, maka itu mereka serahkan kepada Allah SWT. Baik, di sini syahidnya beliau menamakan
ahlus sunnah dengan ashabul hadis atau ahlul hadis. Ya, di awal beliau mengatakan ashabul hadis, kemudian di akhir beliau mengatakan ahlus sunnah, menunjukkan bahwasanya ini adalah dua istilah yang sama untuk menunjukkan ya golongan tertentu mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kemudian beliau mengatakan wa yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah madhhabus salaf ahli al-hadis wa sunnah wal jamaah. Madhab salaf adalah ya ahli al-hadis. Madhab salaf, kemudian beliau menyebutkan siapa salaf, di antaranya adalah ahlul hadis wasunnati wal jamaah. Mereka adalah ahlul hadis ya, dan mereka adalah ahlus sunnah, dan mereka adalah ahlul jamaah. Fal muradu bi ahlil hadis fi kutubi aqaidi salaf hum ahlus sunnah. Maka maksud dengan ahlul hadis di dalam kitab-kitab akidah para salaf ini dimaksud adalah ahlus sunnah. Yaqulu Ibnu Taimiyah wa nahnu la na'ni bi ahlil hadis al-muqtasirin ala sama'ihi aw kitabatihi aw riwayatihi. Dan kami tidak memaksudkan dengan ahlul hadis orang-orang yang hanya mendengar saja atau menulisnya saja dan meriwayatkannya, bukan itu saja. Bal na'ni bihim kull man kana ahaqqa bihifdhihi wa ma'rifatihi wa fahmihi zahiran wa batinan wa ittiba'ihi batinan wa zahiran. Tapi yang kita maksud adalah setiap orang yang berhak ya, orang yang berhak untuk menghafalnya, mengenal makna-maknanya, memahami isinya baik zahir maupun batin, dan mengikutinya baik zahir maupun batin. Wa kadzalika ahlul Quran, demikian pula ahlul Quran. Ya, dimaksud dengan ahlul Quran ya, mereka adalah orang-orang yang menghafalnya, berusaha untuk mentadabburinya, memahami maknanya, dan dia adalah orang yang mengikuti Al-Quran. Barulah dinamakan dengan ahlul Quran. Ya, demikian pula ashabul hadis atau ahlul hadis. Dari sini kita mengetahui tentang kenapa mereka dinamakan dengan ahlul hadis, karena dekatnya mereka dengan hadis-hadis Nabi SAW. Berbeda dengan ya ahlul bid'ah yang mereka ya perhatian mereka terhadap hadis-hadis Nabi SAW ya ini sangat kurang dari sisi ya menghafalnya, dari sisi memahami maknanya, apalagi mengamalkan apa yang ada di dalam hadis-hadis tersebut. Seandainya mereka mengamalkan, maka mereka tidak kembali di dalam mengamalkan hadis-hadis tersebut ya kepada para salaf, sehingga mereka salah di dalam ya mengamalkan hadis-hadis tersebut. Para koordinator dan juga para musyrifin dan juga musyrifat dan para admin yang dimuliakan oleh Allah, itu adalah penjelasan dari Syekh tentang kenapa di antara nama ahlus sunnah adalah ahlul hadis. Dan di sini kita mengetahui bagaimana kembali ya nama mereka ahlul hadis ini kepada Islam itu sendiri. Karena hadis-hadis Nabi SAW maka di dalamnya ada ajaran Islam, dan dia adalah sumber agama Islam. Dan termasuk berpegang teguh dengan hadis adalah berpegang teguh dengan Al-Quran. Karena di dalam hadis Nabi SAW ada perintah untuk mengikuti Al-Quran. Sehingga ahlul hadis maksudnya bukan hanya mereka berpegang teguh dengan hadis Nabi juga saja, tapi juga berpegang teguh dengan Al-Quran juga. Karena di antara yang diperintahkan di dalam hadis adalah berpegang teguh dengan Al-Quran. Kita lihat di sini kembali ya, nama di antara nama-nama Ahlus Sunnah ini kembali kepada Islam itu sendiri. Ya, kepada Islam itu sendiri, dan tidak dikembalikan kepada imam, kelompok ya, atau kepada bid'ahnya atau kepada amalannya, tapi kembali kepada Islam itu sendiri. Wallahu taala a'lam. Soal kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.